Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah, a'azzakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kembali kita hendak melanjutkan qiraah kita pada penjelasan dari kitab Fadlul Islam dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, kita melanjutkan qiraah kita. Sekarang masuk kepada hadis dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Asy-Syaikh Al-Muallif Sahibul Matni rahimahullahu taala, wa fi sahihi, dan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, an Ibni Abbas, dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadun nasi ilallahi thalathatun, orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ada 3. Ini sekaligus menetapkan sifat al-bughdhu lillah, ya, menetapkan sifat benci, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-bughdhu sesuai dengan yang Allah kehendaki. Dan ini merupakan bagian dari sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 golongan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mulhidun fil harami, orang yang berbuat ilhad di tanah haram. Berbuat ilhad maksudnya adalah yang berpaling dari ketaatan kepada Allah, ya, berbuat kesyirikan, berbuat kemaksiatan, ya, termasuk berbuat kebid'ahan di tanah haram. Apalagi termasuk juga yang berbuat kerusuhan dan seterusnya. Ini yang pertama, mulhidun fil haram. Wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah, yang mencari-cari dalam Islam sunnah jahiliyah, atau dia memasukkan ke dalam Islam sunnah jahiliyah. Dan ini yang menjadi syahid. Jadi
ini babnya kan bab kewajiban masuk ke dalam Islam atau motivasi masuk ke dalam Islam. Maka apabila seseorang dia masuk ke dalam agama Islam, dia tidak boleh memasukkan atau mengikuti sunnah jahiliyah. Lalu kemudian yang ketiga, wa muttalibu dami mri'in bighairi haqqin liyuhriqa damahu. Orang yang menuntut darah seseorang dengan tanpa hak untuk menumpahkan darahnya. Artinya dia menuntut seseorang agar supaya orang itu dibunuh, ditumpahkan darahnya dengan cara yang tidak hak. Ini tidak diperkenankan. Jadi ada 3. Yang pertama, mulhidun fil haram, orang yang berbuat ilhad, ya, berbuat kesyirikan, kemaksiatan, kebid'ahan, termasuk juga kerusuhan di tanah haram, yang mencari-cari sunnah jahiliyah dalam Islam. Dia sudah masuk dalam agama Islam tapi malah cari sunnah jahiliyah, dan yang menuntut darah seseorang agar ditumpahkan dengan cara yang tidak hak, padahal dia tidak orang yang tidak hak untuk ditumpahkan darahnya. Qala Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnatul jahiliyah, sunnah jahiliyah. Yandariju fiha, masuk di dalamnya, kullu jahiliyatin, setiap perkara jahiliyah. Jadi jahiliyah itu nisbat kepada jahil, ya, bodoh. Yang dimaksud jahiliyah adalah yang tidak didasari atas dasar ilmu dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak didasari atas dasar wahyu. Nah, itulah yang disebut dengan jahiliyah. Mutlaqatin, baik yang mutlak, atau yang mutlak ini artinya menyeluruh. Tidak terbatas pada orang tertentu, waktu tertentu, masa tertentu, tempat tertentu. Namanya jahiliyah yang mutlak. Dan jahiliyah yang mutlak ini sudah hilang dengan diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Au muqayyadatin, atau jahiliyah muqayyadah, yang terikat. Ya, dia diikat, dibatasi dengan waktu, dengan tempat, keadaan tertentu atau orang tertentu. Jadi misalnya ada orang yang melakukan perbuatan jahiliyah. Berarti jahiliyah itu hanya pada dirinya. Bukan berarti jahiliyahnya ini merata pada seluruh negeri. Tidak, karena dengan diutusnya Nabi SAW, maka jahiliyah mutlaqah telah hilang. Ketidaktahuan atau jahiliyah ini, ketidaktahuan terhadap wahyu secara umum sudah hilang. Tetapi ada di negeri tertentu, di kaum tertentu, ya, pada person tertentu, ada sikap-sikap atau sifat-sifat jahiliyah ini. Dan Asy-Syaikh Al-Muallif, sahibul matan, ini memiliki kitab yang sangat bagus sekali, menjelaskan tentang masalah-masalah jahiliyah, yaitu Al-Masail Al-Jahiliyah. Maksudnya yang muqayyadah, yaitu fi syakhsin duna syakhsin, ada pada individu tertentu, tidak pada individu yang lain. Kitabiyatin, baik itu jahiliyah yang bersumber dari ahlul kitab, awwathaniyatin, atau jahiliyah yang bersumber dari penyembah-penyembah berhala, au ghairihima, atau selain kitabiyah dan wathaniyah, selain keduanya. Min kulli mukhalifin lima ja'a bihil mursalun, yaitu berupa segala sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh para utusan. Jadi di dalam hadis ini, Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala, ini yang menjadi mahallu syahid atau menjadi poin terkait dengan judul bab ini, yaitu pada sabda Nabi SAW yang ini, wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah. Jadi apabila seseorang dia masuk ke dalam agama Islam, maka dia harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan, adat-adat, tradisi-tradisi yang bertentangan dengan Islam, yang itu kemudian disebut dengan sunnah jahiliyah. Jadi kalau kita memaknai jahiliyah kebodohan, yang dimaksud di sini adalah ya kebodohan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, baik itu berdasarkan dari mengambil dari kebiasaan-kebiasaannya ahlul kitab dari kalangan al-Yahud wan Nasara, atau mengambil dari kebiasaan-kebiasaannya
penyembah-penyembah berhala atau yang lain yang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh para utusan, sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Syekh Sahibul Matn rahimahullahu taala. Berkata Syekh Shalih Fauzan, qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikutip atau dibawakan oleh Syekh Sahibul Matni, qauluhu abghadun nasi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam abghadun nasi, orang yang paling dibenci. Fihi, di dalamnya, itsbatul bughdhi lillahi subhanahu wa ta'ala, menetapkan sifat benci bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang pastinya tidak sama dengan bencinya makhluk. Fahuwa jalla wa ala, maka Allah jalla wa ala yubghidu ahla syarri, membenci orang-orang yang berbuat keburukan. Wa ahlal kufri, dan pelaku kekufuran. Wa yuhibbu ahlal khairi, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai pelaku kebaikan. Wa ahlal imani, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang yang beriman. Lalu kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulhidun fil haram, orang yang berbuat ilhad di tanah haram. Al-ilhadu, maknanya ilhad adalah huwal mailu, itu condong. Wal muradu bihi, yang dimaksudkan adalah al-mailu an ta'atillahi, condong dari ketaatan kepada Allah. Artinya dia berbelok dari ketaatan kepada Allah berbelok kepada ila ma'siyatihi, kepada maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ilhadu, dan ilhad ini muharramun, diharamkan, fi kulli waktin, pada setiap waktu. Jadi perbuatan ilhad diharamkan pada setiap waktu. Wa fi kulli makanin, dan perbuatan ilhad ini juga dilarang, diharamkan, fi kulli makanin, pada setiap tempat. Walakinnal ilhada fil harami ashaddu, tetapi berbuat ilhad, itu tadi maksiat, kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, bahkan sampai buat kerusuhan di tanah haram, itu asyaddu, lebih berat. Fahuwa haramullahi azza wa jalla, karena tanah haram itu adalah tanah haramnya Allah azza wa jalla. Alladhi amara Allahu azza wa jalla an yuhtarama, yang Allah azza wa jalla perintahkan untuk dimuliakan, dihormati. Wa ayyu ammanan nasu fihi, dan agar supaya manusia dijaga keamanannya di tanah haram. Wala yu'tada ala ahadin, tidak boleh siapapun dilampaui batasnya. Hatta tuyuri wassaidi, sampai burung-burung, wassaidi, dan hewan buruan, la tunaffaru, tidak boleh diusir, dibuat dia lari, apalagi sampai dibunuh. Ya. Wa hatta al-khula, sampai rumput-rumput. Al-khula alladhi huwa al-ushbu, yaitu rumput. La yuqta'u, tidak boleh dipotong. Ya. Wa kadzalika syajaru, demikian juga pohon. La yuqta'u fil harami, tidak boleh pohon di tanah haram ditebang. Jadi kalau hewan aja nggak boleh, diusir, dibuat dia jadi lari, dibuat jadi ketakutan, rumput nggak boleh dipotong, pohon nggak boleh ditebang, fa kaifa bidima'il adamin, bagaimana dengan darahnya manusia? Wal i'tida'i alaihim, dan melampaui batas kepada manusia. Ya jelas, makin nggak boleh tentunya. Wa asyaddu min dzalika, dan lebih berat lagi dari itu adalah asyirku fil harami, berbuat kesyirikan di tanah haram. Wa du'a'u ghairillahi azza wa jalla, dan berdoa kepada selain Allah azza wa jalla di tanah haram, lebih berat lagi. Wal bid'u, dan kebid'ahan, wal muhdatsatu, dan hal-hal baru dalam agama, fil harami, di tanah haram. Maka kita dapati
para petugas yang mengingatkan agar tidak berbuat kesyirikan dan seterusnya di tanah haram, baik di Makkah ataupun di Madinah. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini dalam surat Al-Hajj pada ayat ke-25, وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Siapa orang yang menginginkan di tanah haram bi'ilhad, berbuat ilhad tadi, menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari ketaatan, bizulmin, dan berbuat kezaliman, ya ingin berbuat kezaliman juga, nudzikhu, maka kami cicipkan padanya min azabin alim, dari siksa yang pedih. Ya, surat Al-Hajj ayat ke-25. Famujarradul iradati, maka dengan hanya sekedar dia ingin melakukan yang buruk ini, lau nawa fi qalbi, kalau dia sudah niat di dalam hatinya berbuat ilhad, berbuat kezaliman, annahu yuridu, bahwa dia ingin ayyunaffidha syai'an fil haram, melakukan sesuatu, menunaikan sesuatu yang buruk di tanah haram, Allah sudah ancam akan Allah cicipkan padanya siksa yang pedih. Fa innallaha yudhiquhul 'adzabal alim, sungguhnya Allah akan mencicipkan kepadanya siksa yang pedih, hatta walau ma nafadha, sehingga walaupun dia belum menunaikan tapi niatnya sudah sangat kuat untuk menunaikan hal itu, Allah ancam dia akan dicicipkan padanya siksa yang pedih walaupun dia tidak jadi menunaikannya, tapi niat yang sudah sangat kuat dia hendak melakukannya. Fakaifa idza nafadha, lantas bagaimana kalau dia betul-betul menunaikannya? Fal amru asyaddu, maka perkaranya jauh lebih berat. Wal iyadzu billah, dan kita mohon perlindungan kepada Allah. Li'annal harama amruhu azim, karena urusan tanah haram ini perkara yang sangat agung, perkara yang sangat besar. Wal muradu bil harami, yang dimaksud dengan tanah haram yaitu makana dakhilal amyalil muhitati bi Makkah, yang masuk ke dalam area yang meliputi kota Makkah, min jami'il jawanibi, dari seluruh sisinya, itu disebut dengan haram. Ya begitu juga nanti termasuk Madinah, ya, semua yang termasuk area kota Madinah. Jadi yang dimaksud dengan haram yang masuk dalam area meliputi seluruh kota Makkah dari segala sisinya. Wa huwa alladhi la yunaffaru sayduhu, yaitu yang tidak boleh yunaffaru itu diusir, ya, dibuat lari, hewan buruannya aja nggak boleh, apalagi benar-benar dibunuh. Wala yukhtala khula'uhu, dan tidak boleh dicabut rumput-rumputnya. Wala yultaqatu luqatatuhu, dan tidak boleh ada barang temuan diambil illa limunsyidin, kecuali untuk diumumkan, itu boleh. Wala yu'tada fihi ala ahadin, nggak boleh siapapun dilampaui batasnya, baik terkait dengan kehormatannya, la fi 'irdihi, terkait dengan kehormatannya, wala fi damihi, apalagi terkait dengan hartanya, wala fi malihi, termasuk juga hartanya. Jadi kehormatannya tidak boleh dirusak, darahnya tidak boleh ditumpahkan, dan hartanya tidak boleh diambil. Li'anna man dakhalahu, karena orang yang masuk ke kota Makkah atau haram, kana aminan, maka dia aman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, awalam yarau anna ja'alna haraman amina, apakah mereka tidak tahu bahwa kami jadikan tanah haram ini adalah yang aman. Wa yutakhattafun nasu min haulihim, dan ya manusia disambar dari sekitar mereka. Maksudnya apabila menginginkan keburukan, maka Allah akan hancurkan mereka yang menghendaki keburukan. Ya, Al-Ankabut ayat ke-67.
Awalam, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam numakkil lahum haraman amina. Bukankah kami telah tetapkan bagi mereka tanah haram yang aman, yujba ilaihi thamaratu kulli syai', yang didatangkan kepadanya buah-buahan dari segala sesuatu. Al-Qasas ayat ke-57. Jadi di tanah haram tidak boleh berbuat ilhad. Jadi kita sudah jelaskan al-mail anil ta'ah, berpaling dari ketaatan menuju kepada maksiat. Nah, ini namanya ilhad. Tidak diperbolehkan di tanah haram berbuat yang semisal seperti ini. Naam. Wa kana an-nasu dan manusia, ya, manusia, kana an-nasu manusia fil jahiliyati, pada masa jahiliyah, wahum ahlu syarrin, mereka adalah orang-orang yang, ya, pelaku keburukan, wa ahlu qitalin, peperangan, wa gharatin, dan menyerang, wa nahbin wa salbin, saling merampok, menjarah. Kanu, di zaman dulu orang jahiliyah yang mereka ini seringkali berperang, bertikai, berselisih, saling merampok, saling menjarah saja. Kanu idza dakhalul harama aminu. Ketika mereka masuk ke dalam tanah haram aman, enggak ada yang merampok, enggak ada yang menjarah. Hatta inna ahadahum, sehingga sesungguhnya salah seorang di antara mereka, kana yalqa qatila abihi, dia berjumpa dengan pembunuh ayahnya di tanah haram, fala yuhayyijuhu, maka dia tidak mengganggunya sedikit pun. Artinya tidak sedikit pun tergerak dia untuk melakukan sesuatu yang buruk kepada pembunuh ayahnya ini ketika di tanah haram. Hatta yakhruja, sampai dia keluar, minal harami, dari tanah haram. Kalau sudah keluar dari tanah haram baru kemudian dia berbuat. Jadi orang-orang masa jahiliyah saja mereka menghormati tanah haram. Hadza wa hum ahlu jahiliyah, ini padahal mereka adalah orang-orang jahiliyah. Ya, hadza wa hum ahlu jahiliyah, padahal mereka orang jahiliyah, mereka menghormati tanah haram. Bahkan sehingga salah seorang di antara mereka berjumpa dengan pembunuh ayahnya, enggak berbuat apa-apa, enggak diganggu sedikit pun. Tapi kalau sudah keluar tanah haram baru mereka berbuat apa yang mereka hendak perbuat. Fa kaifa bi ahli Islam? Bagaimana dengan orang Islam? Ya, tentunya faman i'tada fil harami, siapa orang yang melampaui batas di tanah haram, fa inna Allah jalla wa ala tawa'adahu bil 'adzabil alim, maka sungguhnya Allah jalla wa ala mengancamnya dengan siksa yang pedih. Ya, ini penjelasan Syekh terkait dengan orang yang berbuat ilhad di tanah haram. Lalu kemudian wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyati, orang yang mencari di dalam Islam sunnah jahiliyah. Wa hadza huwa mahallu syahidi, inilah yang menjadi poin atau titik penting terkait dengan hadis ini dengan judul bab. Ya. Falladhi ya'ti bi'adatil jahiliyati, maka siapa orang yang membawa kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, wa yaj'aluha minal Islam, dan dia jadikan itu masuk ke dalam bagian daripada agama Islam, hadza yubghiduhu Allahu asyaddal bughdi, orang yang seperti ini Allah membencinya dengan sangat. Jadi yang tidak boleh orang kalau masuk ke dalam agama Islam, ya dia tidak boleh membawa kebiasaan-kebiasaan jahiliyahnya dahulu. Dia harus tinggalkan. Ya, kebiasaan-kebiasaan jahiliyahnya dulu sebelum dia masuk Islam dia harus tinggalkan. Ya, penyembahannya terhadap berhala, penyembahannya terhadap ruh-ruh nenek moyang dan seterusnya wajib dia tinggalkan. Jadi nggak bisa ya disatukan, dicampur adukan antara Islam dengan tradisi-tradisi jahiliyah. Persembahan terhadap penunggu laut, ya, persembahan terhadap penunggu gunung, atau semisalnya, ini adat jahiliyah yang tidak bisa diislamisasi. Jadi hadis ini sekaligus menjelaskan bahwa adat jahiliyah tidak bisa diislamisasi. Tradisi-tradisi jahiliyah
tidak bisa diislamisasi, nggak bisa. Dengan istilah yang sekarang lagi tren, dibuat istilahnya dengan istilah kearifan lokal. Ketika itu bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan agama, ya maka itu tradisi jahiliyah, nggak bisa diislamisasi. Tidak bisa. Apalagi kemudian ya tadi dimasukkan ke dalam bagian ajaran agama Islam. Ya tidak bisa. Dan nggak diperkenankan, nggak diperbolehkan. Ini dimasukkan ke dalam bagian daripada ajaran agama Islam, diislamisasi. Seperti na'udzubillah sebagian orang yang berkata, ya nggak apa-apa kasih persembahan kepada Dewi Sri, yang penting baca Al-Quran, yang penting baca salawat. Ini masuk ke dalam hadis ini. Mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah. Persembahan kepada penunggu laut sambil baca suratul ikhlas, sambil baca ayatul kursi. Ini masuk ke dalam na'udzubillah mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyati. Tidak boleh dimasuk-masukkan. Karena itu jelas persembahan kepada penunggu laut. Lalu kemudian mengapa dimasukkan ke dalam Islam? Nggak bisa. Diislamisasi, nggak bisa. Wal muradu bil jahiliyati, yang dimaksud dengan al jahiliyah yaitu ma qabla al Islam, masa sebelum Islam. Wa huwa zamanul fatrati, yaitu masa fatrah, masa tenggang, minar rusuli, dari para rasul. Artinya tidak adanya diutus para rasul. Summiya bil jahiliyati, disebut dengan jahiliyah li'annahu, karena laisa fihi kitabun wala rasulun, nggak ada kitab, nggak ada rasul pada saat itu ya. Ya pada saat itu tidak ada kitab, belum ada rasul. Artinya bahwa yang dimaksud dengan al-jahiliyah ini maknanya, jadi ini yang dibawakan Syekh, salah satu makna jahiliyah adalah sesuatu yang bertentangan dengan apa yang disebut di dalam Al-Quran dan yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini disebut dengan al-jahiliyah. Dan tidak boleh bagi orang yang masuk ke dalam agama Islam, dia masukkan tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan Al-Quran dan ajarannya Rasul, dia masukkan ke dalam agama Islam. Lalu kemudian bahkan dia jadikan itu bagian daripada ajaran agama Islam. Na'udzubillah. Lalu kemudian yang ketiga, yang dibenci oleh Allah adalah wa mutallibu damimri'in muslimin, dan orang yang menuntut darah seorang muslim bi ghairi haqqin, dengan tanpa hak, liyuhriqa damahu, agar dia menumpahkan darahnya. Hadhihi hiyal jarimatu tsalitsatu, ini adalah dosa yang ketiga, allati yubghidullahu ashabaha, yang Allah membenci pelakunya. Wa hiya jarimatul i'tida'i 'alal abriyai, yaitu dosa melampaui batas bagi orang-orang yang tidak bersalah. Alladzina ya'taduna 'alal abriyai liyaqtuluhum, yang mereka melampaui batas kepada orang-orang yang bebas, artinya tidak bersalah, untuk membunuh mereka. Dia nggak bersalah, nggak membunuh orang, tapi dia dituduh membunuh, lalu kemudian hendak ditunaikan hukum qisas padanya. Dan orang ini menuntut itu, padahal dia nggak bersalah. Sawa'an kana haula'il abriya'u muslimin, ya baik orang itu adalah muslim, ya bisa dibaca sawa'un kana, bisa sawa'un kana haula'il abriya'u muslimin au mu'ahadin, ini baik mereka orang-orang yang tidak bersalah itu adalah orang muslim, au mu'ahadin, atau mereka adalah orang-orang yang kafir mu'ahad, yang sudah mengikat perjanjian dengan kaum muslimin. Minalladzina asamallahu dima'ahum, termasuk orang-orang yang Allah jaga darah mereka. Faman arada an yaqtula ma'sumad damil ladzi ammanahu al-islamu, maka siapa orang yang hendak membunuh orang yang dijaga darahnya, alladzi ammanahu al-islamu, yang diberikan keamanan oleh Islam, ya, wa a'tahu al-amana, dan Allah memberikan kepadanya keamanan,
wa'tada alaihi, dan orang itu hendak melampaui batas pada orang yang dijamin keamanan tadi, fa innallaha yubghiduhu asyaddal bughdi, maka sesungguhnya Allah membencinya, ya, sangat membencinya. Wa uqubatuhu indallahi asyaddu, dan hukumannya di sisi Allah jauh lebih berat. Lianna Allah, karena Allah Subhanahu wa taala harrama qatlal anfusi bighairi haqqin, karena Allah mengharamkan membunuh jiwa bighairi haqqin, tanpa hak. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ, siapa orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah Jahannam. Khalidan, kekal fiha, di dalamnya. Wa ghadiba alaihi, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatinya. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah sediakan baginya siksa yang besar. Ya, ini surat An-Nisa ayat 93. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala mu'ahadan, siapa orang yang membunuh seorang kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad, kafir yang sudah terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Lam yarah raihatal jannah, maka dia tidak akan mencium bau harumnya surga. Faddamul ma'sumu, maka darah yang dijaga. La yajuzul i'tida'u alaihi, tidak boleh ya diserang, nggak boleh dilampaui batas. Wa hadza min akbaril jaraimi, ini termasuk bagian dari dosa besar. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak berdoa bersama dengan Allah, artinya dia berbuat kesyirikan ini, ilahan akhar, ilah yang lain. Dia orang-orang yang memang disebut dia sebagai orang yang betul-betul dia beriman, dia nggak berdoa kepada selain Allah, bersama dengan Allah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi, dan dia tidak membunuh orang yang nyawa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak. Artinya cara yang hak dia memang berhak dibunuh. Yaitu yang boleh, ya, seperti orang yang membunuh, ya dia dikisas, itu maksudnya dengan hak, dia dikisas, dibunuh lagi. Wala yaznuna, dan tidak berbuat zina. Wa may yaf'al dzalika, siapa orang yang berbuat hal tersebut yang disebutkan tadi, yalqa athama, maka dia akan mendapatkan dosa. Yudha'af lahu al-'adzabu yaumal qiyamati, ia akan dilipat gandakan siksa baginya nanti pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dia akan kekal di dalamnya dan dihinakan, dalam keadaan dihinakan. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal salih. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, mereka lah orang-orang yang Allah gantikan keburukannya dengan kebaikan, kalau yang mau taubat. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qauluhu, perkataan al-muallif menukil qala Ibnu Taimiyah, berkata Ibnu Taimiyah, jadi menukil perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yakni Syekh al-Islam rahimahullahu taala fassara sunnatal jahiliyah, yakni maksudnya bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menafsiri sunnah jahiliyah. Fabayyana, maka beliau menjelaskan, anna hadza, bahwa ini makna sunnatul jahiliyah amun, ya, ini umum, baik fil jahiliyatil ammati, terkait dengan jahiliyah yang umum, yang itu sudah hilang dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jahiliyah ammah, wal jahiliyatil fardiyati, yaitu jahiliyah individual, personal.
Li'annal jahiliyata, karena jahiliyah ini qad takunu fi mujtama'in wa qabilatin. Terkadang ada pada satu masyarakat, terkadang ada pada satu kabilah. Wa qad takunu fi fardin minal afradi, terkadang ada pada individu-individu. Ya, jadi kalau jahiliyah yang merata menyeluruh seluruh negeri sudah nggak ada, karena sudah dihapuskan dengan diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi jahiliyah yang pada satu perorangan atau kaum tertentu ini ada. Maka falamma ayyara rajulun minas sahabati rajulan akhara minhum bisawadihi. Ketika ada seorang dari sahabat mencela orang lain dari kalangan mereka dengan kulitnya yang berwarna hitam. Wa annahu ibnu saudaa, dan dia disebut anaknya budak yang berkulit hitam. Awi ibnu mamlukatin, atau anak budak perempuan. Faqala lahu, ini sahabat ini berkata kepada orang ini, ya bena saudai, wahai anak perempuan yang berkulit hitam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepadanya, ayyartahu bi ummi, apakah engkau mencelanya dengan ibunya? Mengatakan anak dari wanita yang berkulit hitam. Innaka mru'un fika jahiliyatun. Sesungguhnya engkau adalah orang yang pada dirimu ada salah satu dari sifat jahiliyah. Ma'anna hadha ar-rajul alladhi qala dhalika huwa Abu Dharrin min afadilis sahabati. Padahal orang yang mengatakan hal ini, wahai anak wanita yang hitam, ini adalah sahabat Abu Dzar, termasuk sahabat yang utama. Lakin tetapi, lamma qala, ketika beliau berkata, hadhil kalimata, ketika beliau berkata kalimat ini, ya, addahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min umuril jahiliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap ini bagian daripada perkara jahiliyah. Jadi pada seorang sahabat. Tapi ketika melakukan satu perbuatan, perbuatan itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara perbuatan jahiliyah yang dia lakukan, dia kerjakan. Kenapa? Li'annal muslimina, karena orang Islam ikhwatun itu bersaudara. La fadla li arabiyyin, tidak ada keutamaan bagi orang Arab, ala ajamin, melebihi orang selain non-Arab, orang ajam ini non-Arab. Wala li ajamiyyin ala arabiyyin, dan tidak ada keutamaan bagi orang yang non-Arab di atas orang Arab, enggak. Wala li ahmara ala aswada, dan juga enggak ada keutamaan bagi orang yang berkulit merah melebihi orang yang berkulit hitam. Wala aswada, dan orang yang berkulit hitam ala ahmara, lebih utama daripada orang berkulit merah atau berkulit putih, tidak. Illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Ya, jadi perilaku sekarang yang mungkin sebagian kita ikut menyaksikan atau ikut mengetahui beritanya, informasinya, di mana orang bersikap membedakan ras, ya, warna kulit, sehingga kemudian yang satu dianggap lebih hina dibandingkan yang lain. Ini termasuk bagian dari perkara jahiliyah ini. Sikap rasisme, ya. Itu bagian dari perkara jahiliyah. Masuk ke dalam bagian daripada sunnah jahiliyah. Masail jahiliyah. Yang Islam dari dahulu memeranginya. Jadi Islam tidak mengenal ras, suku, kecuali dengan ketakwaan. Maka sahabat Bilal, walaupun berkulit hitam, dia menjadi orang yang utama. Menjadi muadzinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi lihat bagaimana Islam merespon isu-isu yang sekarang ini banyak beredar. Islam maka sekaligus ini menjadi bukti, menjadi dalil bahwa Islam adalah agama yang salihun likulli zamanin wa makan. Islam adalah agama yang sesuai untuk setiap masa, setiap tempat, setiap waktu. Karena apa? Tidak ada permasalahan-permasalahan yang muncul sekarang ini kecuali Islam sudah meresponnya. Sudah ada jawabannya.
Islam anti rasisme. Mau yang berkulit hitam, berkulit putih, dan seterusnya. Semuanya diperkenankan, asalkan dia memang memiliki kompetensi, yaitu apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sahabat Bilal dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi muadzinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan satu kedudukan yang mulia. Ya, kedudukan yang mulia. Yang pada saat itu adalah merupakan satu keutamaan. Bahkan sampai sekarang kita ketahui misalnya kayak muadzin di Masjidil Haram, di Makkah, ya, atau di Masjid Nabawi. Itu satu kedudukan yang mulia menjadi muadzin. Satu keutamaan. Yang itu sahabat Bilal radhiyallahu an diberikan kedudukan itu. Nggak peduli kulitnya warnanya hitam, asalnya dari bangsa Habasyah, yang kalau sekarang disebut Afrika, dan seterusnya, tidak. Semuanya sama. Keutamaan itu adalah ketakwaan. Masya Allah. Jadi perhatikan bagaimana Islam sudah merespon permasalahan-permasalahan. Asalkan ya tahu ilmunya. Kalau tidak tahu bagaimana kemudian hendak menjelaskan permasalahan-permasalahan seperti ini sedangkan nggak tahu ilmunya. Ya, jadi masuk ke dalam agama Islam ini didatangkan oleh Syekh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala. Tiga golongan yang sangat dibenci oleh Allah. Yang pertama adalah yang berbuat ilhad di tanah haram. Yang kedua mencari-cari ya sunnah jahiliyah lalu dia masukkan ke dalam agama Islam. Ini artinya tidak boleh orang yang masuk ke dalam agama Islam dia mesti masuk ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Ya, di antara maknanya dia tidak boleh memasukkan ke dalam Islam sunnah-sunnah jahiliyah. Kalau hadis yang sebelumnya, hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang kita sudah jelaskan, bahwa tidak boleh memasukkan hal bidah ke dalam agama. Nah, di antara memasukkan hal-hal baru dalam agama, ini justru malah dia masukkan hal-hal yang jelas-jelas bertentangan dengan agama, kontradiksi dengan agama, masuk di islamisasi. Ya, ini nggak mungkin. Sunnah jahiliyah diislamisasi. Itu tadi seperti kita sudah sebutkan contohnya, persembahan kepada penunggu laut diislamisasi, persembahan kepada penunggu gunung diislamisasi, kesyirikan diislamisasi, dimodifikasi, seakan-akan itu adalah bagian dari ajaran agama Islam. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ini jelas ini. Islamu bari. Islam berlepas diri dari perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Wa ini da'a man idda'a, walaupun orang mengklaim, walaupun orang menyandarkan bagian dari Islam, Islam berlepas diri darinya. Termasuk pemikiran-pemikiran yang mengatakan semua agama sama. Ini memasukkan ini dengan alasan rahmatan lil alamin. Ini memasukkan sunnah jahiliyah ini ke dalam Islam. Ya, tidak boleh Anda mengatakan orang Yahudi, orang Nasara itu kafir dan seterusnya. Ini dia masukkan ini sunnah jahiliyah ini ke dalam Islam. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini lanjutan penjelasannya. Qauluhu sunnatul jahiliyah. Ya, perkataan al-muallif tadi yang mengutip perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sunnatul jahiliyah, sunnah jahiliyah yandariju fiha kullu jahiliyah. Ini perkataan muallif ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Sunnatul jahiliyati, sunnah jahiliyah, yandariju fiha, masuk ke dalamnya kullu jahiliyatin, setiap jahiliyah. Baik yang mutlaqah, yang mutlak. Jadi kita sudah sebutkan yang mutlak itu yang tanpa dibatasi waktu, zaman, tempat, au muqayyadah, atau yang muqayyadah, yang dibatasi. Mutlak au muqayyadatin, atau yang muqayyadah. Ya. Ya, jadi yang mutlaqah ini, mutlaqatun, atau ya, mutlaqatun yakni ammatan. Yang dimaksud jahiliyah yang mutlaqah adalah yang umum. Mencakup fi qabilatin, pada satu kabilah, atau baladin, atau negeri. Jadi merata
luas semuanya. Ini sudah hilang dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au muqayyadatin, atau di apa? Au muqayyadah. Ya, jadi mutlaqatin yakni ammatan fi qabilatin au fi baladin. Au muqayyadatin, atau muqayyadah, diikat bi syakhsin, dengan orang tertentu, person tertentu. Jadi ini Islam berlepas diri dari sunnah jahiliyah. Baik yang dulu dilakukan atau yang sekarang berlepas diri. Dilakukan oleh sebagian orang atau sebagian negeri, berlepas diri. Lalu kemudian kitabiyatin, baik itu berasal dari ahlul kitab, awwathaniyatin, atau dari orang penyembah berhala. Jadi perbuatan-perbuatan jahiliyah ini bisa datang dari ahlul kitab atau dari penyembah berhala, atau ghairihima, atau yang lain. Ya, selain keduanya. Hadza tafsirun lil jahiliyah, ini adalah tafsir penjelasan dari jahiliyah. Annaha, bahwa sesungguhnya jahiliyah itu adalah kullu ma alaihil kufaru, segala sesuatu yang dilakukan oleh orang kafir, dipegang oleh orang kafir. Qabla al-bi'tsati, sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sawa'un kanu, baik mereka itu dari kalangan minal yahudi, dari kalangan orang Yahudi, au minan nasara, atau dari kalangan orang Nasara, au minal majusi, atau dari kalangan Majusi, penyembah api, Zoroaster, au minal wathaniyin, atau penyembah berhala. Ya, makanya sekarang ini ada orang Islam, dia masuk Islam misalnya, tapi ikut ulang tahun, bahkan diislamisasi ulang tahunnya. Ya, ulang tahunnya diislamisasi dengan bahasa Arab, dirubah jadi milad misalnya. Ya, lalu kemudian diiringi dengan berdoa kepada Allah, tapi di hadapan api. Ini campur-campur nih antara sunnah jahiliyah dengan sunnatul Islam, dicampur-campur adukan. Lalu kemudian nampaklah ini bagi manusia sebagai sebuah kebaikan. Ya, sebagai sebuah kemaslahatan. Ini tidak boleh, tidak diperkenankan. Mengucapkan perayaan kepada selain kaum muslimin, yaitu perayaannya orang kafir. Lalu dikatakan, oh ini bagian dari ajaran agama Islam. Ini dia memasukkan sunnah jahiliyah ini ke dalam Islam. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi. Nah, nanti Asy-Syaikh akan jelaskan apa sebab ini bisa terjadi. Ya, sebabnya adalah pertama ketika para ulama sudah banyak wafat. Yang kedua, hilangnya ilmu itu karena sebabnya adalah hilangnya ilmu. Nah, hilangnya ilmu itu dengan dua sebab. Yang pertama, para ulamanya banyak wafat. Yang kedua adalah ketika orang-orang yang nggak berilmu yang tampil bicara, sehingga kemudian para ulama seakan-akan tidak ada. Nah, ini yang terjadi di era media sosial seperti sekarang ini. Ya, tampil bicara, mengatakan ini boleh, itu boleh, dimasukkan ke dalam agama. Sedangkan perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan-perbuatan yang nggak ada di dalam Islam. Akhirnya kemudian sirnalah agama. Kecuali hanya sekedar namanya. Na'udzubillah. Jadi Islam yang tersisa hanya sekedar namanya, sebutannya saja. Tapi prakteknya, pengamalannya hilang, sirna. Tidak ada lagi Islam. Tidak ada lagi sunnatul Islam. Yang ada sunnatul jahiliyah. Jadi kemasan luarnya atau sebutan luarnya adalah sebutan Islam, tetapi isinya adalah sunnatul jahiliyah. Na'udzubillah. Bungkus luarnya sunnatul Islam, tetapi isinya adalah sunnatul jahiliyah. Waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi wa ayuhal ikhwah. A'azzakumullah. Ini pelajaran yang berharga buat kita bahwa berusaha untuk berpegang kepada ajaran agama Islam yang murni, yang kita berusaha terus mencari, belajar, ini dari mana sumbernya, ini dari mana tuntunannya. Dan kita tidak memasukkan yang bukan bagian daripada agama Islam ke dalam agama Islam. Dan ini bagian daripada komitmen berislam. Asyhadu an la ilaha illallah, at-tauhid, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ittiba'us sunnah,
Kita tidak berbuat kebid'ahan, apalagi kemudian memasukkan sunnah jahiliyah ke dalam Islam. Jadi ini merupakan bagian dari komitmen berislam. Kita tidak memasukkan yang bukan bagian daripada agama Islam ke dalam agama Islam. Ini komitmen berislam. Komitmen ad-dukhul fil Islam. Komitmen kita masuk ke dalam agama Islam. Jadi jangan lantas kemudian masuk ke dalam agama Islam, tapi malah justru kita mengamalkan yang bukan sunnatul Islam, bahkan memasukkan ke dalam agama Islam yang bukan termasuk bagian daripada ajaran agama Islam. Karena dengan demikian ketika orang, kita sudah sebutkan di pertemuan sebelumnya, ketika orang sudah mengerjakan yang bukan bagian daripada sunnatul Islam, lama-lama sunnahnya hilang, Islamnya hilang. Yang tersisa adalah sunnah jahiliyah, yang tersisa adalah bid'ah. Tetapi bungkusnya tetap bungkus Islam. Dan ini akhirnya membuat samar kepada manusia. Ya, membuat samar kepada manusia. Bahkan sampai mungkin kita ketahui ada sebagian orang yang tadinya dia bukan orang Islam, lalu kemudian dia masuk ke dalam agama Islam, dan dia dapati beberapa perbuatan atau praktik-praktik dalam agama Islam yang dilakukan oleh orang Islam. Lalu apa dia katakan? Loh kalau kayak begini mah seperti saya waktu dulu masih kafir, perbuatan seperti ini, lihat. Ini mah sama seperti waktu saya masih kafir dulu, ini perbuatannya begini, lihat. Yang itu disadari oleh mereka yang tadinya pernah dalam keadaan jahiliyah, lalu masuk ke dalam Islam, dia bisa mengerti, loh ini mah perbuatan waktu saya masih kufur dulu, lihat. Ya, oleh karena itulah nanti juga ada satu athar yang dibawakan oleh Syekh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Masail al-Jahiliyah, ya. Qadu ural islami urwatan man nasha'a fil islami wa lam ya'rif al-jahiliyah. Terlepas ikatan keislaman sedikit demi sedikit bagi orang yang dia tumbuh dalam Islam tapi dia tidak tahu masalah jahiliyah. Ya, sehingga apa? Sehingga dia mengerjakan beberapa masalah jahiliyah tapi dia anggap bagian daripada ajaran agama Islam. Nah, kalau para sahabat dulu, mereka kan sebagian besarnya mereka ya adalah tadinya pernah pada masa jahiliyah. Sehingga tatkala mereka masuk ke dalam agama Islam, mereka tahu persis mana masalah-masalah jahiliyah, mana sunnah-sunnah jahiliyah. Nah, adapun sekarang ya kita belajar Islam, bahkan dari awal kita belajar Islamnya yang mengikuti apa yang ada di tengah kaum, di tengah masyarakat kita yang sudah kita ikuti bertahun-tahun. Yang kita nggak tahu ini sunnah jahiliyah atau sunnatul Islam. Nah, ketika kemudian Allah Rabbul Alamin berikan ilmu, dibukakan pemahaman kita, baru kita mengerti, oh ini bukan ini. Ini sunnah jahiliyah, ini bukan sunnatul Islam. Maka mulailah kita terus, atau marilah kita terus belajar, marilah kita terus menuntut ilmu. Ini bukan berarti dalam rangka, sekali lagi ini sering kali orang salah memahami, salah mengerti, atau bahkan menuduh. Ini bukan dalam rangka kemudian melecehkan siapapun, enggak. Apalagi kemudian mengatakan pemegang kunci surga, merasa benar sendiri, mengkapling surga. Tidak, ya akhi. Tetapi ini adalah sesuatu yang memang mesti dijelaskan. Kalau sudah nggak ada lagi yang menjelaskan, nggak ada lagi yang menyuarakan, nggak ada lagi yang menyampaikan, tak ada lagi yang mengamalkan sunnatul Islam, maka yang terjadi akan hilang dan sirna sunnatul Islam. Di masa seperti sekarang ini saja telah banyak kaum muslimin yang tidak betul-betul mengetahui sunnatul Islam. Atau ada sebagian orang yang belum mengerti tentang sunnatul Islam. Dan juga sekali lagi bukan berarti perkataan ini kita katakan bahwa kita merasa yang paling mengerti, yang paling berilmu, yang paling sosial. Bukan itu. Tapi ini dalam rangka menyeru dan mengajak. Ayo, mari kita belajar. Ya, berdiskusi dengan cara yang baik, ingin betul-betul mencari kebenaran, bukan dalam rangka untuk mencari pembenaran semata. Hati yang terbuka, hati yang penuh dengan kelapangan. Ya, yang dengan demikian kita akhirnya apa? Menambah wawasan kita, menambah ilmu kita, mendewasakan kita. Semakin kita berusaha menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita cukupkan dulu
kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kepada kita rizki yang halal, yang thayyib, dan juga kita diterima amal ibadah kita, amal salih kita. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera angkat wabah yang sedang kita alami, atau bahkan yang dirasakan juga oleh seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada, agar diangkat oleh Allah Rabbul Alamin, dan kita bisa menunaikan ibadah sebagaimana mestinya, secara normal, yang sebenar-benarnya seperti yang sebelumnya. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.